Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar sudah cukup banyak orang lalu lalang ya, terlalu banyak. Mungkin di hari-hari begini, hari libur, sudah banyak sekali orang-orang yang beraktivitas. Ya walaupun kita tahu dengan kondisi pandemi saat ini kita masih harus tetap 3M bertambah dengan 1M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker, dan juga yang 1M tadi tambahan adalah menghindari kerumunan, teman-teman. Saya akan melanjutkan materi saya yang sebelumnya, keterangan kunci yang kedua, di mana bicara masalah komunikasi. Teman-teman masih ingat yang pertama kita bicara masalah apa? Ya, bicara masalah feedback. Jadi dengan feedback itu sebagai seorang pemimpin bisa memberikan feedback dengan baik dengan cara menggunakan prinsip sandwich, di mana ada bagian-bagian tertentu yang memang kita sisipkan supaya dia mendapatkan pembelajaran dari apa yang kita inginkan dia berubah dari situ. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada melihat sesuatu yang tidak baik dari bawah teman-teman atau teman dari teman sendiri ada satu tim itu, ya teman-teman harus bisa memberikan feedback yang cukup baik, yaitu umpan balik terhadap apa yang dilakukan supaya kedepannya akan lebih baik. Materi yang berikutnya saya coba share terlebih dahulu, bentar ya. Lebih terkait dengan materi yang komunikasi. Ya, sudah kelihatan ya. Jadi kita bicara masalah be effective atau juga be inspiring leaders, di mana kita harus terdepan daripada teman-teman yang lainnya. Untuk di sini saya ulang kembali, sebagai seorang leader kita tentu akan bersama-sama membawa sukses buat rekan-rekan kita yang lainnya. Tidak kita yang duduk atas penderitaan orang lain ya, kalau seperti yang teman-teman lihat di gambar. Kemudian dari beberapa keterangan kunci yang ingin saya sampaikan di materi saya beberapa hari ke depan nanti, hari ini kita yang kedua yaitu bicara masalah komunikasi, yaitu ikuti dan arahkan. Kenapa ikuti dan arahkan? Nanti akan saya jelaskan di materi saya yang saat ini. Kalau teman-teman lihat di sini, kenapa sih komunikasi itu penting? Karena komunikasi itu ada satu media atau perangkat di mana kita bisa saling memberikan ide, pendapat, dan juga mendengarkan dari lawan bicara kita. Sehingga dengan komunikasi yang dua arah tentunya ya teman-teman, itu akan membuat hasil yang lebih baik ketimbang kita memberikan komunikasi satu arah saja. Di mana tentu orang tidak terlalu suka kalau misalkan terlalu selalu mendengar atau kita dalam tanda kutip menggurui. Tapi dengan adanya komunikasi dua arah tadi, ada informasi timbal balik yang kita dapatkan. Selain yang kita bicara masalah minggu lalu, yaitu komunikasi dengan menggunakan feedback, ya, memberikan umpan balik, gitu. Nah, saya ada beberapa video yang bisa teman-teman lihat di sini. Kita lihat baik-baik ya foto tersebut ya. Ya, pertama kenal ya teman-teman dengan siapa ini. Kalau teman-teman di usia saya pasti kenal. Untuk usia teman-teman yang mungkin lahir setelah generasi saya, mungkin agak kurang kenal nih. Nah, beliau ini adalah Lady Di, atau salah satu putri di kerajaan Inggris, di mana yang pada saat itu sangat fenomenal sekali, sehingga beliau sempat beberapa tahun tinggal di kerajaan Inggris dan melihat bagaimana dia bertemu dengan beberapa rakyatnya, dan terkutip rakyatnya di sana, dan bagaimana cara dia berkomunikasi. Kita lihat ya. Nah, ini yang kedua, di mana dia sedang berkomunikasi dengan salah satu pasien di rumah sakit. Ya. Kemudian yang ketiga, dan ini juga sama, masih di pasien rumah sakit, bagaimana cara dia berbicara, bagaimana dia menatap. Nah, terlihat ya. Kemudian yang ini juga, bagaimana dia cara membuat komunikasi anak-anak kecil nih ya. Bagaimana dia memposisikan dirinya dan juga cara bicaranya juga mungkin berbeda dengan cara bicara dengan orang dewasa atau secara formal. Ya, terlihat ya, dia sedang bicara juga dengan anak kecil, bagaimana dia figurnya atau profilnya, di ratapannya, kepalanya seperti apa, tampilnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari sini apa persamaannya dari foto-foto dari dia tersebut, teman-teman? Masih ingat nggak? Apa yang membuat dia ini? Persamaannya apa? Pertama kita lihat ya, pertama dia menunduk kalau dia berbicara dengan lawan bicara yang lebih rendah atau lebih pendek, karena dia ingin menyamakan posisi kepalanya dengan posisi kepala dari si lawan bicara. Kemudian juga gestur tubuhnya kita lihat juga sangat ramah ya. Kalau orang ramah kan kita enak ya kalau kita bicara. Nah, itu yang kita inginkan biasanya. Kalau kita bicara dengan orang yang mungkin mukanya marah gitu ya, mendelik segala macam, pasti kita nggak akan nyaman. Dan bahkan mungkin kita tidak akan mau bicara lama dengan yang bersangkutan. Yang kita mau curhat nggak jadi gitu. Nah, Radida ini terkenal oleh para ahli komunikasi di luar sana
dia salah satu contoh istilahnya waktu dulu itu adalah contoh hidup di mana dia bisa menampilkan gaya-gaya komunikasi yang sangat baik yang ditampilkan kepada siapapun. Nah, kalau di sini saya contohkan dengan anak-anak, tapi ternyata dengan siapapun dia akan seperti itu, dengan orang tua, dengan lawan bicara yang lebih muda, atau sepantar, sebaya, dia seperti itu. Dan itu diakui oleh ahli komunikasi dengan beberapa ahli di luar sana. Karena memposisikan dirinya dengan orang lain, lawan bicara, sehingga kita bisa nyaman. Teman-teman bisa praktekkan kalau ketemu dengan orang-orang kan pasti seperti itu ya. Kalau ketemu dengan yang lawan bicaranya bisa membuat kita nyaman, kemudian kita juga bisa bicara lebih lama, komunikasinya yang enak, kan itu kita juga lebih nyaman ya dengan orang-orang yang seperti itu. Nah, saya kembali share lagi terkait dengan materinya. Saya lanjutkan. Jadi kalau misalkan tadi kita lihat kesamaannya seperti itu, nah saya berikan beberapa teori atau arahan bagaimana kita bisa menjalankan komunikasi yang baik. Punya rasa bagus nih dari literatur yang saya baca dan juga dari apa yang saya pelajari di kantor saya yang lama, dari trainer yang hebat di kantor saya yang lama, beliau menyampaikan bahwa caranya adalah ikuti dan arahkan. Nah, bagaimana cara ikuti dan arahkan? Ya pertama tadi, untuk menjalin rasa nyaman, kita sesuaikan bahasa tubuh dan bahasa verbal kita. Dengan anak kecil, ya kita dengan sesuaikan dengan bahasa anak kecil. Bukan berarti kita harus bahasa bicaranya harus disadil-sadilkan, enggak. Tapi dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh anak kecil tersebut. Atau dengan yang tingkat pendidikannya lebih rendah daripada kita. Yang mungkin kita tidak perlu menggunakan istilah-istilah yang sulit untuk dicerna, tapi menggunakan istilah-istilah yang mungkin sehari-hari kita kenal. Atau juga dengan seseorang yang tingkat pendidikannya lebih sama atau lebih tinggi dari kita, ya tentu kita bisa lebih bebas mengekspresikan diri kita dengan bahasa-bahasa yang mungkin lebih baik yang kita sampaikan. Nah, itu yang lebih cocok dengan apa yang kita sampaikan, sesuaikan dengan bahasa tubuh dan bahasa verbal kita. Kalau misalkan bahasa tubuh lawan bicara kita santai, ya kita santai. Kalau bahasa tubuhnya teman kita cukup tegang, ya kita coba membuat dia rasakan santai atau menjadikan nyaman. Sehingga kita tidak membenarkan tegang dibahas dengan tegang, marah dengan marah. Itu tidak akan ketemu rasa nyaman yang kita ingin timbulkan. Kemudian untuk membangun selanjutnya adalah membangun pemahaman dan kepercayaan. Jadi setiap apa yang disampaikan oleh rekan kita ungkapkan kembali apa yang dia sampaikan. Sehingga si lawan bicara itu akan merasakan bahwa oh dia mendengarkan nih apa kata saya barusan. Jadi misalkan tadi saya datang ke sini menggunakan mobil. Mobilnya adalah mobil ini naik angkot misalkan, naik angkot nomor sekian dan tadi ketemu di jalan tentu ramai sekali. Nah, kita balas, "Oh, tadi kamu naik angkot. Oh, angkotnya rame ya? Gimana rasanya?" Nah, itu kan juga membuat si lawan bicara kita, "Oh, dia dengerin nih," gitu. Sehingga dia akan lebih antusias mendengarkan kita dan menceritakan lebih lanjut lagi. Nah, kemudian dengan cara yang berikutnya, kemudian adalah arahkan. Yaitu arahkan kalau kita ingin mendapatkan suatu hal dari orang tersebut, ya kita sampaikan dengan cara kita mempengaruhi pertama tentu ya. Kemudian dilakukan secara bertahap, tidak secara merta begitu kita awal bicara harus kita sampaikan. Kita pengen tahu informasi selanjutnya, misalkan, oh tadi angkotnya rame ya gitu. Terus tadi bayar berapa gitu. Padahal dia belum cerita sampai ke situ gitu. Kita tunggu dulu sampai dia bercerita sampai misalkan dia cerita yang lebih lama, kemudian dia sudah nyaman dengan kita, ya sudah kita tanyakan berikutnya. Tadi bayar berapa, kemudian tadi bagaimana ya perjalanannya dan seperti apa yang kita inginkan. Itu yang lebih nyaman terlihatnya ya. Itu contoh gampang ya sehingga akan terbangun rasa nyaman dan saling percaya. Nah, prakteknya bagaimana sih Pak kalau misalkan tentang komunikasi ini? Banyak. Ini saya banyak lakukan waktu saya melakukan interview dengan beberapa kandidat-kandidat yang saya lakukan proses seleksi di kantor saya. Atau proses coaching, konseling yang kita lakukan pada saat teman-teman bersama dengan bawahannya melakukan misalkan sesi tanya jawab terkait dengan performance yang dilakukan, yaitu dengan mengajukan pertanyaan dan juga memberikan saran. Nah itu kan juga penting, apalagi kalau ada rekan kerja kita mengajukan saran ke kita atau meminta pendapat kita bagaimana keluar dari permasalahan yang mereka hadapi. Nah tentunya komunikasi yang ikuti dan arahkan ini sangat berguna teman-teman. Contohnya adalah begini. Pertama adalah kita ikuti dulu, kita sesuaikan dengan bahasa tubuh kita dan kecepatan bicara kita. Kita ikuti dulu, kemudian itu juga masih kita ikuti, kita ungkapkan kembali apa yang kita dengar, dan perhatikan tanda-tanda persetujuan. Seperti saya bilang tadi, oh tadi naik angkot ya, iya ya, oh rame. Nah, begitu kan orang akan lebih santai, akan dengarnya lebih nyaman ya. Oh dia lebih mendengarkan nih. Kemudian yang ketiga, kita masih juga nih, ajukan pertanyaannya dengan cara-cara yang mungkin lebih baik. Misalkan tadi saya ingin tanya, tadi bayar berapa? Nah, kemudian tadi lewat mana? Kita coba gali lebih dalam, ya. Kemudian juga
terkait dengan arahkan yang berikutnya. Nah, berikan saran dan berdasarkan informasi yang diperoleh. Nah, kalau ini misalkan kita bicara masalah tadi coaching dan konseling. Misalkan ada permasalahan nih terhadap orang tadi. Nah, misalkan ada bawahan kita ternyata punya performance-nya turun dari bulan-bulan sebelumnya. Kemudian kita ajak bicara, ya mungkin tidak perlu kita duduk di atas meja yang tingginya sama rata misalkan gitu ya. Bisa lebih santai, misalnya kita di tempat makan atau kita di food court atau misalkan kita bisa di taman atau misalkan kalau misalkan di meja pun di meja-meja kerja Anda gitu ya, Anda bisa memposisikan diri Anda lebih nyaman. Hindarkanlah misalkan ada laptop, ada buku-buku, tumpukan buku di meja Anda bisa singkirkan dan buatlah mereka senyaman mungkin sehingga apa yang dia akan ceritakan kita dengarkan. Misalkan, kenapa? Ada apa? Nah, misalnya dia ceritakan, saya ada permasalahan nih di rumah. Oh, ada permasalahan. Boleh tahu nggak permasalahannya apa? Nah, ajukan pertanyaannya seperti apa. Oh ya, sebenarnya sih nggak penting banget sih Pak, gitu. Tapi Bapak terpanggil saya mengenai apa ya Pak? Oh, nggak apa-apa. Ini kan saya bicara masalah pekerjaan. Tapi kalau misalnya kamu ada permasalahan, coba sampaikan nggak apa-apa. Mungkin saya bisa bantu sedikit apa yang bisa saya sampaikan. Nah mungkin dari situ dengan kita menggali lebih dalam, dia akan bisa memberikan informasi-informasi yang kita butuhkan. Sehingga permasalahannya apa. Sehingga misalkan ternyata permasalahannya yang bersangkutan tidak bisa pulang lebih lama atau lembur terlalu lama gitu ya. Ya mungkin kita bisa tanya bagaimana cara-cara dia dalam menyelesaikan masalahnya. Misalkan sepertinya saya lebih cepat kerjanya kalau pagi hari nih Pak gitu. Sehingga mungkin kalau misalkan saya boleh ya saya akan berangkat lebih pagi, kemudian juga nanti pulangnya nggak terlalu larut atau nggak lebih lama sehingga saya tidak perlu lembur di kantor. Oh gitu. Gimana caranya? Ya mungkin kita tetap harus memberikan saran nih. Cara-caranya seperti apa? Oh mungkin saya berangkat jam 7 Pak, sampai kantor lebih pagi setengah jam, dan jam 8 itu sudah mulai kerja. Saya mengatur ini itu, sehingga komunikasi dengan Bapak atau dengan teman-teman bisa saya lakukan jam 12 lewat setelah makan siang. Nah kalau setelah mereka mungkin saya jam 3 nih baru bisa ketemu dengan Bapak dan lain-lain, sehingga begitu saya revisi, saya baru bisa kembali lagi dengan Bapak setelah maghrib. Nah kalau saya berangkat lebih pagi, mungkin saya bisa akhirnya bisa mengerjakan dan bisa memberikan ke Bapak setelah after lunch. Misalkan after lunch ini kan saya bisa ke Bapak sehingga saya punya waktu pada asar saya bisa kembali ke Bapak lagi dan saya bisa menyampaikan revisinya. Nah mungkin lebih baik Pak. Nah kan seperti itu kan sebenarnya tidak serta-merta muncul dari kita ya. Bisa saja muncul dari mereka. Nah biasanya ajukan pertanyaan, ungkapkan kembali apa yang dengar, perhatikan tanda-tanda setuju. Nah itu kan membuat dia akan semakin nyaman. Sehingga pada saat saran yang kita keluarkan sebenarnya adalah informasi dari dia sendiri yang tadi misalkan ya ini mengajukan usulan bagaimana kalau dia boleh berangkat pagi, masuk lebih pagi sehingga dia tidak perlu lembur. Nah itu kan juga salah satu pemecahan masalah yang sebenarnya muncul dari si orang tersebut. Nah itu kan caranya yang kita ikuti, kemudian kita arahkan. Ya sudah kalau memang itu menurut Anda lebih bagus ya lakukan. Nah besok kita lakukan ya, kita coba dulu sehari 2 hari. Kalau yang bisa kamu lakukan seperti itu sehingga kamu tidak perlu pulang malam dan keluarga kamu tidak akan merasa harus menunggu kamu sampai larut malam gitu ya. Gimana? Kalau Mas setuju kita ketemu lagi seminggu kemudian. Tetap kita lakukan pertemuan selanjutnya untuk membicarakan kemajuan dari permasalahan yang sebelumnya. Karena itu penting teman-teman. Sehingga begitu seminggu kemudian masalahnya selesai, kita akan membuat dia akan lebih nyaman di seminggu 2 minggu kemudiannya lagi. Sehingga tidak ada masalah lagi yang dirasakan. Insya Allah semua performance dia akan menjadi membaik kemudian hari. Ya, itu sekelumit tentang komunikasi, yaitu ikuti dan arahkan. Jadi teman-teman yang patut teman-teman perhatikan adalah sesuaikan bahasa tubuh dulu, kecepatan bicara kita sesuaikan, ungkapkan kembali apa yang Anda dengar, dan perhatikan tanda-tanda persetujuan bukan dengan manggut-manggut gitu ya. Kemudian kalau yang sudah pas waktunya ajukan pertanyaan untuk menggali lebih dalam. Setelah semua informasi kita dapatkan, kemudian berikan saran yang mungkin sarannya justru datang dari orang tersebut. Ya, tidak perlu datang dari kita sendiri. Karena kalau kita menggurui, takutnya dia malah mendefend atau memblok dirinya sehingga Bapak kok lebih sok tahu sih. Nah, jangan seperti itu. Kita tunggu dari orang tersebut. Ya, baik. Seperti yang saya sampaikan di minggu-minggu lalu, jadi kepemimpinan bukanlah gelar ya, ia adalah perilaku dan maka hidupkanlah. Ya, itu satu statement dari Robin Sharma. Baik teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini saja tentang komunikasi, ikutin arahkan. Yang tunggu video-video saya berikutnya di video saya yang ketiga, keempat, yang kelima, karena masih ada keterangan kunci yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kalau misalkan ada komen, silahkan isi komen di kolom bawah, sehingga saya akan bisa baca lebih banyak dan juga bisa baca bersama dengan teman-teman di video-video saya selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu teman-teman.